di atas ini proses yang sama. Jadi sama-sama proses seperti tadi, Bapak Ibu saya rasa sudah mulai familiar. Ada image collection Sentinel-2, kita buat fungsi untuk masking awan, kita filter untuk waktu tertentu, untuk area di sini tidak ada area tertentu. Coba saya lihat apakah ada region. Tidak di sini. Saya filter metadatanya dari segi awannya, kemudian saya mapkan fungsi itu, masking awan itu supaya setiap image dalam image collection ini sudah tidak ada awan, lalu saya buat komposit dengan kriteria median, kriteria simpel saja. Itu kemudian sama, sekarang saya menggunakan training data dari peta referensi existing, mau saya sampel peta referensi itu, dengan yang tadi sama, stratified sample, gitu ya. Yang image-nya adalah image yang ada kelasnya, image peta referensi, ditambahkan dengan composite predictor saya dari citra satelit Sentinel-2 di sini contohnya. Nah, ini bagian yang melakukan tahap assess tadi, menilai akurasi tadi. Saya tadi tekankan di presentasi bahwa kita perlu men-split data. Kita perlu men-split data, ada 3, ada training, ada testing, ada training, validation, and test. Training, validation, and set. Itu secara idealnya. Jadi idealnya kita menggunakan training dan validation set itu untuk tune, mengoptimiskan hyperparameter dari machine learning kita. Misalnya untuk random forest ada number of trees. Begitu. Nah, setelah kita punya model dengan hyperparameter yang sudah optimal, baru kita aplikasikan ke subset yang terakhir, yang test set, untuk benar-benar tahu generalisasi akurasi ke data yang belum dilihat sama sekali. Begitu. Untuk di sini kita cuma sampai ke proses yang hyperparameter tuning, jadi training dan validation saja. Jadi di sini kita bisa lihat, saya akan pecah saya. Sampel tadi ini adalah training data, feature collection, gitu ya. Kembali lagi tabel yang ada kelas, ada covariance-nya. Cara memecahnya seperti ini. Jadi saya gunakan metode random column. Random column, di mana random column ini akan menambahkan, saya akan tunjukkan mungkin supaya Bapak Ibu bisa lihat apa yang terjadi. Di sini mungkin akan besar tabel saya, maka saya hanya ingin melihat 3 feature yang pertama. Jadi saya bisa gunakan dot limit. Jadi dot first, dot limit, ke collection itu tips di mana kita bisa menginspeksi objek-objek yang ada di Engine ini. Dan itu salah satu cara untuk debugging gitu ya. Jadi bahwa objek-objek itu kita selalu inspek isinya apa sih, sudah sesuai ekspektasi kita atau bukan. Dan maka kalau saya run ini, untuk saya bisa melihat sampel ini, untuk sampel ini feature collection ya. Jadi kita mau melihat 3 features yang pertama saja. Ini cara bicara saya sesungguhnya cepat. Jadi kita lihat di sini, dia akan, kita lihat apakah cepat atau tidak. Nah, ini komputasi di konsol itu biasanya dibatasi 10 menit. Kalau dia melebihi 10 menit, dia akan error. Gitu. Dan kalau prosesnya tidak bisa selesai 10 menit, berarti harus diekspor. Ekspor kemana? Ke aset. Yep. Sambil kita menunggu ini, saya akan jelaskan script yang ada di bawahnya mungkin. Seperti itu. Mungkin kita tunggu sebentar. Supaya saya bisa menjelaskannya. Nope. Mungkin nanti kita akan kembali ke sini. Tapi bisa dibayangkan sebenarnya yang terjadi adalah proses random column ini, untuk feature collection ini, dia akan menambahkan satu properti. Satu kolom gitu ya di tabel itu, yang akan diisi dengan nilai random, nilai acak. Akan ada satu kolom yang diisi dengan nilai acak. Nah, itu udah selesai. Jadi kita bisa lihat di sini di properti, selain tadi covariance, terus kelasnya, ada properti namanya random. Properti yang namanya random ini itu diisi dengan angka secara acak. Nah, kenapa kita perlu satu properti yang isinya angka random itu? Ini kita jelaskan di sini. Di sini kita bisa gunakan properti random itu berdasarkan nilai angka acak itu untuk memilih baris-baris secara acak. Sehingga kita bisa men-split data kita secara random. Dan ini kita mau lakukan karena kita mau supaya variasi ataupun keberagaman di dalam training set kita itu harus sama dengan keberagaman di test set.
gitu. Jadi kita perlu mentrain model kita dengan data yang coverage-nya, keberagamannya, diversity-nya itu juga bisa diekspektasi sama dengan ketika kita mau generalisasi ke prediksi ke yang cases-cases yang belum bisa dilihat gitu. Ini bias yang mungkin juga Bapak Ibu bisa lihat di media sekarang banyak dibicarakan bahwa model bisa bias kalau training datanya tidak diverse. Baik, di sini jadi di sampel itu saya akan mengambil 70%, 0,70% dari keseluruhan tabel itu akan saya gunakan sebagai training dan sisanya 30% akan saya gunakan sebagai untuk validation set. Dan itu dilakukan dengan cara ingat bahwa kolom random itu nilainya random itu acak gitu ya, antara 0 sampai 1. Berarti nilai acak itu yang di bawah 0,7 itu akan adalah 70% dari semua features. Jadi di sini saya akan pilih feature-feature baris-baris di tabel itu yang nilai kolom randomnya kurang dari 0,7 untuk mendapatkan 70% data sebagai training, dan yang greater than equals to 0,7 sisanya yang 0,71 sampai 1 itu adalah 30% dari tabel awal saya. Itu saya gunakan sebagai validasi. 70-30 di sini saya gunakan untuk men-split data saya. Gitu. Ya, artinya yang ini, set yang validation ini, itu kita tidak gunakan sama sekali selama training. Kita hanya akan lihat data itu pada saat kita lakukan accuracy assessment. Maka di sini kalau pada saat kita melakukan training, ini kembali lagi kita inisialisasi classifier-nya, kemudian kita .train. Saya gunakan untuk training cuma yang ini, yang 70% data tadi. 70% data aja. Lalu saya aplikasikan hasil klasifikasi model yang sudah di-train ini ke keseluruhan citra, saya tampilkan, kemudian saya bisa hitung akurasi di proses training. Artinya saya lakukan conversion matrix itu ke classifier. Classifier itu apa? Classifier adalah model klasifikasi yang sudah di-train. Yang ini. Ya, kita inisialisasi, kemudian kita .train, kita train. Ini memberikan kita error ataupun akurasi untuk training step. Dan ini tidak cukup. Kita perlu melihat error ke data yang independen yang kita simpan tadi, yang 30% tadi. Itu adalah yang kita hitung di sini, test accuracy. Jadi test accuracy kita akan hitung ke data validation set. Ingat, validation set ini 30% dari data awal saya. Data itu belum ada kelasnya, karena itu adalah, data itu sudah punya properti yang merupakan kelas di peta referensi. Tapi kita ingin membandingkan tentunya kelas referensi itu dengan prediksi dari model. Maka kita perlu lakukan classify. Ingat juga di slide kita bisa image.classify, terus table.classify. Nah ini adalah contoh kita lakukan table.classify. Jadi feature collection, data validation set ini berupa table, berupa feature collection. Table feature collection itu sama, kita akan classify. Hasil classify ini dia akan menambahkan di feature collection ini satu properti yang merupakan prediksi kelas dari model. Hasil prediksi kelas oleh model. Dan secara default dia akan dinamakan properti itu dengan nama classification. Itu bisa diubah di argumen. Ya, setelah saya punya kolom itu, properti hasil prediksi klasifikasi, maka saya bisa buat error matrix. Saya bisa bandingkan. Ingat, properti cropland itu adalah dari peta referensi. Berarti ini adalah kelas referensi yang kita anggap kelas ground truth gitu ya. Kita bandingkan dengan properti classification. Ini properti hasil kita lakukan klasifikasi ke tabel itu. Gitu. Dari error matrix yang kita telah buat, kita bisa ekstrak matrix dengan metode seperti .accuracy. Ini untuk mendapatkan overall accuracy. Kita bisa juga menggunakan .consumers accuracy, .producers accuracy, dan .kappa untuk mendapatkan metrik-metrik lainnya. Begitu. Jadi ini mungkin proses yang digabungkan menjadi satu gitu ya untuk Bapak Ibu. Kalau lebih mudah juga bisa dipisah-pisah sebenarnya. Jadi pertama tabel dilakukan klasifikasi. Hasilnya ada kolom yang namanya classification.
Gitu. Hasil itu, tabel itu kemudian bisa dibuat error matrix-nya menggunakan properti kelas sebenarnya dengan properti kelas hasil prediksi model. Setelah punya error matrix, baru kita bisa hitung accuracy matrix seperti overall accuracy dan sebagainya. Dan nanti Bapak Ibu bisa pelajari ini dengan cara dipecah-pecah skripnya dan dicoba diinspeksi. Hasil ini di print apa? Hasil ini sampai ini di print apa? Di print konsol kalau melebihi kuota bisa di print beberapa feature awal kayak .first, .limit tadi ya. Dan hasil kalau sampai sini apa? Begitu. Ya, jadi ada tes accuracy, kita hitung ada train accuracy. Nah, di sini kita bisa lihat, jadi bagaimana perbandingannya. Bisa kita lihat train accuracy sangat tinggi, sampai 97%, tapi tes accuracy 73%. Gitu. Jadi kalau misalkan training accuracy mendekati 100%, tapi tes accuracy sangat rendah, 20%, itu sangat menunjukkan indikasi bahwa kemungkinan besar overfitting. Model kita terlalu kompleks. Begitu. Yang kita mau adalah bahwa variance itu rendah. Jadi atau perbedaan antara akurasi di training dengan akurasi di testing itu harus lebih rendah sehingga tes akurasi juga semakin tinggi maksimum. So kalau modelnya overfitting, apa yang bisa kita lakukan dan apa sebabnya overfitting tadi saya sampaikan bisa jadi karena pilihan algoritmanya dan juga bisa jadi karena di satu algoritma pilihan hyperparameternya. Di sini kita perlu lakukan yang kita kenal dengan parameter tuning. Parameter tuning karena di sini saya gunakan classifier random forest, saya bisa mentune misalnya satu parameter saja. Tadi ingat di docs parameter pertama itu number of trees. Jadi saya bisa coba number of trees itu berapa sih yang bisa menghasilkan hasil yang optimal. Hasil optimal dari segi test accuracy harus optimal. Gitu. Maka di sini kita bisa lihat prosesnya adalah saya ingin membuat sebuah sequence gitu ya yang mulai 5 sampai 50 dengan step 5. Artinya 5 tambah 5. 5, 10, 15, 20, 25 sampai 50. Ini adalah beberapa nilai-nilai hyperparameter number of trees yang akan saya untuk masing-masing saya run klasifikasi sampai saya punya test accuracy. Untuk saya lihat perubahan nilai test accuracy berdasarkan perubahan hyperparameter number of trees. Begitu. Dan di sini Bapak Ibu bisa lihat ada menggunakan .map gitu ya. Ingat .map kita mengoperasikan sebuah fungsi ke setiap elemen di dalam di sini number of trees ini adalah sebuah list. Jadi setiap elemen itu kita jalankan fungsi untuk menjalankan klasifikasi sampai mendapatkan test accuracy. Test accuracy. Ya, jadi kita bisa mendapatkan grafik seperti ini dari proses itu, di mana kita bisa lihat semakin kita meningkatkan akurasi tes, gitu ya, ataupun validasi yang bukan di akurasi yang training. Jadi independen tersebut dia akan di mana untuk hyperparameter tes akurasinya optimal. Hyperparameter begitu. Ya, jadi saya rasa itu penjelasan mengenai script ini sampai ke proses semuanya gitu ya. Dan kita juga sudah hampir mencapai waktu penghabisan begitu. Mungkin terakhir yang saya ingin sampaikan bahwa kita karena waktunya singkat juga, saya tidak bisa mengenalkan semua aspek proses klasifikasi, tetapi untuk sebagai panduan saja di slide saya sebutkan beberapa topik yang Bapak Ibu bisa gali lebih jauh lagi untuk proses klasifikasi. Seperti post processing, kita belum melihat post processing. Kita belum melihat bahwa metode klasifikasi tadi saya bilang ada yang probabilistic. Jadi kita memprediksikan bukan cuma kelas akhirnya apakah 1 atau 2, tapi kalau dia kelas 1 probabilitasnya berapa dia adalah kelas 1 gitu. Kemudian ada penggunaan aturan ahli dan juga data pendukung. Kemudian, nah ini tadi saya sampaikan kita punya 3 set, training, validation, dan test. Kalau menggunakan terminologi itu, training, validation cuma untuk hyperparameter tuning, tapi kita perlu ada set data yang lain lagi yang terpisah untuk melakukan uji akurasi.
Dan ini harus mengikuti rekomendasi bagaimana menyebarkan sampelnya, jumlah sampel yang diperlukan, itu ada rekomendasi saintifiknya. Jadi kita perlu melakukan statistically robust accuracy assessment dan juga statistically robust untuk mengestimasi luasan di peta kita. Di mana direkomendasikan sebenarnya untuk menghitung luasan peta itu kita tidak boleh menjumlahkan pixel. Jadi kalau misalkan pixel Landsat satunya 30 meter ke 30 meter, terus ada 100 pixel yang kelas apa, kita jumlahkan pixel, kita kali aja sama luas 1 pixel, itu sebenarnya tidak direkomendasikan sebagai cara untuk mengestimasi luasan. Tapi ada cara yang menggunakan sampling, sample based. Begitu. Ini beberapa topik yang mungkin Bapak Ibu bisa gali lebih jauh lagi, dan tentu bisa saya berikan juga beberapa resources gitu ya, dengan Bapak Ibu bisa bertanya di WhatsApp kita. Baik, dengan itu mungkin saya stop sampai di situ untuk pengenalan klasifikasi ini, dan saya kembalikan ke Mbak Bunga. Ya, Mas Hedi, ini ada satu pertanyaan dari Pak Bambang. Sebenarnya sudah dijawab oleh Mas Toha, tapi mungkin Mas Hedi ingin menambahkan. Jadi